Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Usia 73 tahun. Orang awam, bukan YouTuber. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu suara Tuhan. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-11. Senin 6 Desember 2021 dengan materi Yesus Juru Selamat. Kok mati disalib? Ini yang kedua. Ayat yang kedua yang menyatakan, yang menjawab pertanyaan ini. Ini jawabannya. Tuhan Yesus selaku hakim yang menggantikan si terhukum. Kalau tadi di unggahan video yang pertama itu Roma 8 ayat 3 dan 4 itu adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tidak berdosa di dalam daging menggantikan hukuman kita umat manusia supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, jadi kita selamat. Sekarang ini Tuhan Yesus selaku hakim jagat raya ini yang menggantikan si terhukum, ya manusia semua ini, dengan mati disalib, menyerahkan nyawa bagi umat manusia. Dihukum, mati, dipaku, di kayu salib. Ini jawabannya, Yesus Juru Selamat kok mati disalib? Ya ini jawabannya, Yesus bertindak selaku hakim jagat raya ini yang menggantikan hukuman bagi si terhukum, yaitu umat manusia, sehingga umat manusia menjadi selamat, terhindar dari hukuman Allah akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Itulah beliau disebut Juru Selamat. Jadi sebetulnya jawabannya sudah ada, tapi mari kita bahas kenapa bisa hakim jagat raya bagaimana sih. Matinya beliau adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Sang hakim menggantikan. Yohanes 3:16. Ini ayat terkenal sekali. Saya dulu terima Tuhan Yesus karena dikasih tahu ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagio percaya? Percaya. Baptis plus. Selanjutnya enggak tahu. Itu tahun 1975. Selanjutnya saya ditanya, bagaimana Yesus menyelamatkan kamu, Bagio? Enggak tahu. Katanya, ya barang siapa percaya tidak binasa, tidak masuk neraka. Yang enggak percaya masuk neraka. Percaya bagaimana? Tidak tahu. Itu tahun 75. Cuma saya satu saja ayat yang menjadi motivasi saya. Memohonkan hati nurani yang baik. Itu saja saya tahu. Baptis, ya baptis. Karena hati nurani tidak baik. Selama ini tidak baik. Setelah dibaptis, pergumulan. Baru terjadi pergumulan. Dulu diumbar. Kalau mau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Jadi yang jadi itu mauku. Setelah dibaptis, memohonkan hati nurani yang baik. Saya mau yang baik, ini tidak baik. Sekalipun ada pergumulan daging dengan roh itu. Seringkali kalah, roh kalah, daging menang. Setelah menang, marah, menyesal. Mau berdoa, gak bisa.
itu. Nanti kita baca lagi ini terusannya. Kesaksian-kesaksian saya yang pendek-pendek ini, saya yakin dialami orang lain juga. Cuma orang lain ya mungkin tidak mengalami atau tidak mengaku. Saya tidak malu menjadi berkat bagi orang. Seperti ini kekristenan itu. Allah sangat mengasihi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia dikasihi Tuhan. Dunia artinya umat manusia. Sebab ada kata setiap orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan bread. Supaya setiap orang. Nah itu setiap orang. Jadi dunia ini orang. Setiap orang. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan orang, akan umat manusia ini. Bagaimana diekspresikan, dinyatakan kasih itu dengan jalan mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal kepada umat manusia. Nah ini kan banyak orang alergi dengan istilah anaknya yang tunggal. Ya. Sebetulnya mesti kita terima saja. Saya sampai sekarang dan saya yakin tidak ada orang bisa menjabarkan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, tidak ada. Karena tidak tertulis di dalam Alkitab. Kalau ada orang bisa menjabarkan, ya itu dari pendapatnya orang itu sendiri. Ya Bapak Pendeta atau apa, saya tidak tahu. Saya seringkali tidak menjumpai jawaban yang sesuai. Memang tidak ada di Alkitab. Kita terima saja keberadaan beliau ini. Sama seperti kita menerima keberadaan matahari. Siapa ya yang gantung? Bagaimana mengantungnya ya? Katanya Allah ada, mengantung itu gimana ya? Terus panasnya itu dari mana? Energi itu dari mana? Tidak ada orang. Ya, kita tahu satu, yaitu kalau pohonku di rumah, ku tutup terpal, nggak lama-lama ya, seminggu aja pasti mati. Minggu mati. Dan kalau kita melihat matahari itu 5 menit saja buta kita, rusak retina. Yaitu keberadaan matahari itu kita terima apa adanya. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ya diterima apa adanya. Allah yang Bapa, Putra, Roh Kudus itu, 3 yang satu ini, itu yang menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan matahari, dicipta loh, from nothing to something. Mencipta, bukan menjadikan. Kalau menjadikan itu from something to something. Dari sesuatu seperti manusia dijadikan. Tapi kalau matahari diciptakan, create. Jadilah benda penerang di langit. Siap. Barangkali begitu ya. Saya tidak tahu karena matahari aja begitu dahsyat. Apalagi waktu menjadiannya. Allah yang menciptakan matahari yang tak teranalisa itu yang akan dianalisa oleh orang, ya nggak bisa dong. Lah kita ini abu debu saja mau menganalisa yang dahsyat begitu, nggak bisa. Ya ini setelah abad ke-7, saya nggak tahu ini kenapa keluar pendapat begitu yang berbeda, kenapa ada komplain, nggak tahu lah. Saya nggak mau masuk ke situ, nanti saya salah. Setelah abad ke-7 baru lahirlah pendapat yang berbeda dan yang mempertanyakan ini. Enggak apa-apa pertanyakan, saya kasih jawaban. Tanya, saya jawab. Diterima dengan segenap hati keberadaan beliau. Bukan dia, beliau. B-nya besar lagi. Sama seperti kita menerima perintah beliau, sunat. Abraham disunat, didapat perintah sunat umur 99 tahun. Ismail disunat 13 tahun. Disunat itu dipotong kulit genital laki-laki. Aduh, kan tidak masuk akal ya, potonglah rambut lah. Seperti Pak Bagio Gundil kini ada potong. Atau tidak bisa, atau cuping telinga lah. Kok burung?
tidak masuk akal. Tapi tidak ada orang komplain. Baik Abraham disuratkan di muka keluarga. Engkong kakek-kakek 99 tahun dikerat. Aduh. Saya sengaja buat ini supaya terekspresikan bahwa pertanyaan yang tidak menerima Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ini ya seperti itu. Mestinya terima aja. Jadi tidak selamat. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus tidak diterima, tidak selamat orang. Tidak selamat. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus ini Allah pencipta itu. Allah sang pencipta itu. Buktinya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kan repot, sudah tidak masuk akal. Allah kalau masuk akal, ya bukan Allah namanya. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Firman itu telah menjadi manusia. Yang diberi nama Yesus Kristus ini. Yang diberi nama Anak Allah. Jadi terima saja. Itu jalan keluarnya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Terserah. Tapi yang datang kelak Yesus Kristus. Datang sebagai hakim Yesus Kristus, bukan yang lain. Roh Kudus sekarang ini yang menjelaskan kepada kita sekalian benar apa enggak benar. Pak Bajo ini ngomongnya benar apa enggak benar. Saya bicara, saya tulis. Saya cek and recheck sebelum diunggah ke YouTube. Dan ini didengar oleh banyak orang. Dan berbagai lapisan masyarakat. Saya orang awam, tidak berani saya sembarangan. Dengan jalan mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal kepada umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Dikaruniakan bagaimana? Anak yang tunggal itu kan, Yesus itu bagaimana sih? Anak bayi. Malam kudus, sunyi senyap, janji. Nah ini anak bayi ini lahir. Ayo dikaruniakan. Merry Christmas, Merry Christmas. Tapi tidak ngerti. Kenapa be merry? Kenapa bersuka cita? Iya juru selamat lahir. Kenapa bisa juru selamat? Lah anak kecil begini. Iya besar-besar disalib. Kita selamat. Ya kenapa orang mati disalib kita selamat? Digantikan. Hukuman kita digantikan oleh orang besar yang tidak berdosa ini. Itu masalahnya. Mengapa Allah sibuk dengan hukuman? Karena Allah takaran kekudusannya adalah Maha Kudus. Kekudusannya harus menghukum dosa atau orang berdosa. Di sebelah lain kasihnya tak berkesudahan. Jangan dihukum. Saya bisa bayangkan seperti itu. Nah, jalan tengahnya, ya ini dicari manusia yang tidak berdosa di bumi yang bisa disalibkan. Tidak ada. Cari di sorga ada, tapi bukan orang. Itu namanya Yesus Kristus, Anak Allah, tidak ada dagingnya. Diutus di dalam daging. Saya tidak berani menulis mengenakan daging. Tidak. Roma 8 ayat 3. Diutus di dalam daging. Dikandung, dilahirkan oleh Santa Maria. Dikaruniakan bagaimana? Ya ini. Beliau itu kan bukan barang berharga. Bukan berupa barang berharga. Misalnya kalung, gelang, emas, berlian. Bukan. Orang. Lah kok dikaruniakan itu bagaimana? Cocok dong? Pertanyaan saya. Jangan cuma kita bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Dikaruniakan percaya ya. Dikaruniakan seperti, kalau dipercaya berarti sudah gede ya. Orangnya sudah dewasa. Terus seperti apa ya? Dibungkus kain kafan.
Nah, ini mesti jelas. Ini kan hari Natal. Selamat hari Natal, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Ya banyak macam-macam begitu anak-anak. Saya jawab, kenapa bisa selamat? Gak tahu. Pokoknya selamat om. Suka-suka cita om. Masa pohon Natal. Bagi-bagi kado, gantung, kaos, sarung tangan. Ini ada kado. Ya itu bolehlah. Bolehlah rame-rame. Tapi intinya jangan sampai terluputkan dari pengertian anak-anak zaman sekarang ini. Beliau itu bukan berupa barang berharga yang bisa diberikan ini. Nah, orang besar berarti. Bukan dikaruniakan waktu bayi malam kudus, bukan. Bagaimana bisa dikaruniakan kepada kita? Jawabnya ada di ayat selanjutnya, yaitu Yohanes 3 ayat 17. Nah ini jawabannya. Bukan dari saya, Pak Bagio ini kan orang awam. Bukan YouTuber, bukan cari viewer, bukan. Mau dengar silakan. Tapi Allah adalah Tuhan Yesus supporter saya. Mau nonton atau enggak nonton, Roh Kudus yang menggerakkan. Karena kalau dilihat di YouTube, orang gundul, orang tua, ada yang bilang serem mukanya. Jangan dengar. Iya, kenapa saya tidak dilahirkan, dikandung dan dilahirkan di dalam rahim saudara, ibu saudara, supaya muka saya manis, bicara saya manis. Saya kan tidak bisa memilih ayah atau ibu, kasih. Anda telah menghina Allah yang menjadikan kau di dalam rahim ibumu dan aku demikian pula. Kita tidak bisa pilih. Pak Bagio kenapa jadi lahir terus jadi bapak Jawa, bapak Surabaya? Tidak ada. Jangan menghakimi menurut rupa. Itu Tuhan Yesus bilang. Jangan. Itu mati setuju. Tidak boleh. Sebab Allah, ini, bagaimana anak Allah dikaruniakan? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yesus Kristus anak Allah diutus. Itu kan utusan Allah. Iya. Yesus itu utusan Allah. Tapi coba tanya, utusan itu jadi apa? Bukan jadi Tuhan. Dari dulu beliau itu Tuhan, tinggal di sorga, tidak ada badannya. Sampai bilang, Yohanes 8:58 itu aja. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Bukan aku sudah ada. Before Abraham was, I was, and I am. Aku ada saat itu. Dan sudah ada saat itu dan akan ada terus. Yaitu Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Berarti anak Allah ini adalah hakim. Karena ditulis, siapa yang bicara ini? Sabdanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebab Allah mengutus anaknya. Sebetulnya anaknya ini, gua ini loh. Ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Tapi tidak galak ini. Mungkin Tuhan Yesus halus ngomong bicaranya. Tuhan, ampun Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Anak buahku, anak didikku. Pak, jangan gitu Pak. Itu bukan Pak Bagio Pak. Pakai sendiri aslinya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Ini saya tidak pernah diterangkan ini. Tidak pernah. Saya diterangkan hanya Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa percaya. Percaya bagaimana? Tidak tahu. Percaya bahwa beliau Tuhan ya. Sudah tahu Tuhan. Terus percayanya kok bisa tidak binasa ya? Percaya bahwa beliau Tuhan kok tidak binasa ya? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal start from the earth. Mulai dari sekarang. Kenapa begitu? Nggak tahu. Bukan untuk menghakimi ya. Ini apa? Ini karunianya. Anaknya yang tunggal itu sang hakim yang berkuasa menghakimi seluruh manusia. Dosa masuk neraka. Dan tidak ada orang luput. Semua masuk neraka. Semua.
Roma 3:23 kata, semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mesti masuk neraka. Siapa yang masukkan? Ini sang hakim. Bukan untuk menghakimi dunia. Ini kan karunia, senang ya. Loh, untuk apa? Kan tidak menghakimi, untuk apa kerjanya? Melainkan untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkannya. Nya artinya pengganti, kata ganti dunia. Menyelamatkan dunia. Siapa dunia? Orang, manusia. Kalau menyelamatkan saja, tidak usah turun ke bumi. Di sorga saja bersabda, aku tidak menghukum engkau, umat manusia. Jangan berbuat dosa lagi. Sama seperti beliau mengatakan kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina di Yohanes 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum engkau bukan berarti mengampuni. Bukan. Nanti. Bukan. Itu Matius 5:17. Nanti unggahan saya berikutnya ini. Setelah ini, nomor 3. Jadi kalau cuma menyelamatkan dunia, cuma bersabda gitu aja. Nggak usah turun ke bumi. Repot-repot. Dia surga saja. Aku tidak menghukum umat manusia. Ku bebaskan, ku ampuni semuanya. Jangan berbuat dosa lagi. Mulai sekarang. Selamat semua. Kenapa beliau mesti turun? Tik-tuk. Susahnya ya. Malaikat Jibril menyampaikan firman Tuhan kepada Santa Maria, nanti kamu akan hamil dari Roh Kudus, anak-anak yang dilahirkan kasih nama Immanuel, kasih nama Yesus. Akhir besar. Bukan untuk ngajar. Tuhan Yesus datang bukan untuk jadi pengajar moral. Bukan. Lepas bagian saya tidak bisa terus terang sih diajar moral. Sampai tua, sampai gembalaku bilang, sampai tua tidak kunjung berubah kau. Saya tidak berani jawab karena beliau gembala. Tapi saya bilang contohnya Pak. Contohnya saya perlu. Kalau saya ditunjuk dapat mimpi ini umur 40, pasti saya ke sekolah Alkitab. Lah saya umur 70. Tuhan bilang, ganti. Kalau saya bisa berubah, tidak perlu Yesus Kristus turun ke dunia menggantikan hukumanku. Ini para gembala harus bisa memberi contoh. Saya dari dulu digembalakan hampir 40 tahun tidak pernah menjabat apa-apa karena tidak bisa mengubah M jadi R. Diaken haruslah bukan pemarah, melainkan peramah. Lah ini M jadi R, saya tidak bisa. Berusaha lagi, coba gagal lagi. Ya bisa berhasil. Mari, seperti saya nih, senyumnya. Tapi kalau ada pencobaan, itu baru diuji namanya. Sabar enggak? Ramah. Oh ya enggak apa-apa. Bisa sekali-sekali. Gagal lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Saya. Kenapa Tuhan tunjuk saya? Saya bilang saya tidak layak Tuhan. Tidak bisa mengubah M jadi R. Saya tidak dipakai di gereja. Kenapa Tuhan? Saya sudah sendirian di rumah. Kenapa Tuhan kasih mimpi ini? Dan begitu kuatnya beliau. Beliau ganti. Tidak ketemu mimpi saudara. Jadi saya ulangi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini yang disebut karunia. Melainkan untuk menyelamatkannya. Itu sudah untung kalau menyelamatkannya. Dua kata ini belakangan belum saya baca. Kalau menyelamatkannya ya bersabda saja di atas. Tidak usah turun terus proses dilahirkan Bunda Maria, terus besar-besar disalib mati dikubur 3 hari bangkit lagi kemudian 40 hari minroi ri anelinoa keliling-keliling melanglang buana di dunia ini, kemudian naik ke surga. Untuk apa? Sudah dari atas turun, naik lagi, nanti turun lagi.
Nah ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah ini, oleh dia. Apanya oleh dia? Yaitu menyelamatkan oleh dia. Hukumannya diambil alih. Hukumannya diambil alih oleh hakimnya. Sama dengan Roma 8 ayat 3, sama ya. Roma 8 ayat 3 sama. Hakimnya turun dari kursi kehormatan hakim. TikTok, ilustrasi saya. Tapi masuk akal ya. Tidak keluar dari ini firman Tuhan. Das. Kemana? Pergi kemana? Pergi ke tempat di mana si terhukum dieksekusi. Di mana? Di kayu salib. Maka itu waktu beliau menyerahkan nyawanya, bukan mati dibunuh, kata orang-orang yang ya nggak ngerti lah. Jangan meledek kalau nggak ngerti. Kenapa ya bisa disalib ya? Tuhannya orang Kristen, hanya Tuhannya orang Kristen yang mati disalib. Tuh, Tuhan kok mati? Ya tanyalah. Jangan mencela begitu. Kenapa ya Pak? Nah, saya yakin orang itu sudah tanya kemana-mana, tapi tidak mendapat jawaban. Kalau tanya ke saya, pasti dapat jawabannya. Dia adalah hakim. Pilih salah satu. Saya pilih dia adalah hakim akan dunia ini, tapi bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh dia. Oleh dia, beliau yang menggantikan. Oleh dia. Yesus Kristus sesungguhnya adalah sang hakim jagat raya ini, berkuasa menghakimi umat manusia. Siapakah yang bisa meluputkan diri dari hukuman beliau? Nggak ada. Tetapi beliau diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Dengan jalan, beliau menggantikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh si terhukum, yaitu umat manusia. Ilustrasinya, beliau turun dari kursi kehormatan pergi menuju tempat penghukuman, menggantikan si terhukum. Mati disalib. Loh, tapi saya kan belum lahir. Nanti di unggahan berikutnya. Saya belum dilahirkan, berarti saya tidak bisa digantikan dong. Digantikan. In Kraft van geweest. Nanti pada unggahan berikutnya. Kita konsentrasi di sini. Mengapa juru selamat mati disalib? Nah ini saja. Untuk para murtadin yang ya instan ya. Itu para murtadin ini ya saya sebetulnya tahun 75 sama. Pengetahuan saya sama. Ya terima Yesus, terima. Selamat, ya katanya selamat, tapi tidak yakin. Tidak yakin. Ya katanya lah. Ya, sekarang kalau berdoa, inilah darahnya Yesus Kristus, imam besar yang menggantikan saya, hukuman saya. Diam saya. Terasa, mau lu apa begitu? Tidak ada mauku yang lain. Saya mau pribadi di Kau saja Tuhan. Bisa menguasai diri, bisa mempermuliakan Tuhan dengan perkataan, perbuatan, sikap kepada orang. Memang benar terdengarnya konyol sekali. Hakim menggantikan si terhukum. Konyol. Ada yang bilang bodoh, ada apalah. Sudah di Facebook saya dihajar orang banyak. Nah itu ujian sabarnya. Saya tidak pernah maki. Ada yang ngotot terus. Ya terserah lah. Terdengarnya konyol. Tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi seorang hakim menggantikan si terhukum menjalani hukumannya. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Sampai dunia berakhir pun tidak akan ada. Bajiki, enak saja. Enak saja. Mati-matilah kau. Salah hukum. Tidak ada. Tidak ada kasih manusia. Inilah wujud kasih Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Tidak ada manusia mau mati untuk sesamanya yang berbuat dosa. Saya ulangi,
tidak ada manusia mau mati untuk sesamanya manusia yang berbuat dosa. Ini ayatnya. Saya ngomong tidak sembarangan. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tidak mudah orang mau mati untuk orang benar. Orang benar, nggak ada orang mau mati. Oh dia benar. Oh saya korban deh. Nggak ada. Saya biar mati untuk dia. Nggak ada. Tidak mudah. Tidak mudah di sini yang kata ada tidak tegas. Tetapi untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Orang baik dianggap baik karena saya berutang budi kepada dia, berutang nyawa. Biar saya mati, berani mati saya untuk dia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Allah yang konyol, tidak dimengerti. Barang siapa, 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Renungan kita, barang siapa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang sedang berada di dalam daging, Roma 8 ayat 3, dan mau digantikan hukumannya oleh beliau, dia tidak akan dihukum, sebab hukumannya sudah digantikan oleh Sang Hakim sendiri. Itulah Tuhan Yesus menjadi juru selamat dengan mati di kayu salib, menggantikan umat manusia dihukum, sehingga umat manusia selamat. Itulah sebabnya juru selamat kok mati di salib. Matinya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita umat manusia, sehingga kita tidak perlu dihukum. Itu selamat. Kalau mati bukan. Kalau mau apa? Mau digantikan kan gampang. Erok ya, orang Makassar bilang kaulo purun. Tapi ini ada faktor yang satunya lagi, yaitu Roh Kudus. Kalau tidak dijamak Roh Kudus, tidak bisa orang mengaku mau. Karena ayatnya bilang, Tuhan Yesus bilang, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi tak seorang pun sampai kepada anak kalau tidak ditarik oleh Bapa hatinya. Nah ini dua jadi satu. Tidak ditarik. Dimintakan pengampunan, kemurahan Bapa. Tariklah ini orang ini. Perlu didoakan. Sekarang kita mengerti ucapan Selamat Natal. Merry Christmas. Karena Sang Juru Selamat telah turun ke dunia pada tahun 1 Masehi. Ya, tanggal ini tidak pas atau tidak pas, tidak peduli. Tapi kira-kira tanggal 1 Masehi. Karena semua hari lahir tahun berapa? 1948. Tahun apa itu? Masehi. Masehi artinya tahun pertamanya diawali oleh kelahiran ini Yesus Kristus, Anak Allah yang roh adanya, dilahirkan dalam daging. Sekian, Selamat Natal sebelumnya. Amin.